Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 26 Juli 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Sebelum itu saya umumkan untuk event hari Sabtu ini ya. Mungkin yang sebelumnya terlewat ya. Jadi untuk event yang akan datang ini untuk hari Sabtu, sebentar ya, saya sharekan dulu. Jadi akan ada event gathering, ada dua pilihan ya, online dan onsite ya. Jadi 10 saham terbaik dalam menghadapi krisis atau inflasi dan juga tekanan global ya saat ini ya. Nanti meetingnya tanggal 30 Juli 2022, jam 8.45 sampai dengan jam 1 sore ya, atau siang ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya langsung datang aja ke tempatnya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini atau langsung scan gambar ini ya. Nanti ada form pendaftarannya, infonya tempatnya di mana ada di form pendaftarannya ya, Google Form ya. Kemudian yang kedua yang online, nanti Zoom linknya itu akan di-emailkan melalui email yang didaftarkan ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa yang berminat silakan mendaftar, free ya, terbuka umum ya. Jadi siapapun juga boleh join ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau yang di Surabaya sekitarnya sekali lagi ya lebih baik datang langsung ke tempatnya. Protokol kesehatan tempatnya lumayan besar sih, bisa sampai 25 orang ya. Protokol kesehatan masih oke ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk eventnya. Kemudian langsung saya bahas mengenai saham-sahamnya. Yang pertama saya bahas untuk emiten Bumi Resources ya. Jadi saya nggak tahu beritanya apa untuk emiten Bumi, kenapa kok dia naik ya, dan beberapa saham lainnya yang masih dalam satu grup. Tapi ini Bumi sudah saya sebutkan dari awal ya sebelumnya ya. Jadi sebenarnya untuk Bumi ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Saya sudah gambarkan di sini 89 resistennya hari ini ditembus ke atas. Maka target price berikutnya adalah 100, 106 dan 130-an ya, kurang lebih di sini ya. Dan ini saya gambarkan di sini kurang lebih sekitar 131 ya. Saya bulatkan aja 130. Itu target berikutnya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 100 ya, kita boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 106 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 130. Banyak bertambah aja. Misalnya kalau nggak berani buy sekarang, Pak Sunar, saya tunggu aja buy on weakness, tunggu di mana? Buy on weakness tunggu di area 77 atau paling cepat di 89 ya. Artinya untuk buy on weakness itu kalau dia koreksi, misalnya dia turun di bawahnya 89 ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 89 barusan kita buy, atau di atas 77 ya. Jadi kalau dia misalnya seperti ini ya, naik tinggi terus dia koreksi, kemudian dia breakout lagi naik ke atas 77, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Nanti diatur sendiri lah ya, mau kelipatan berapa, pokoknya target price-nya, support resistance-nya sudah saya berikan di sini ya, 89. Kalau yang mau buy langsung boleh nggak Pak Sunar, besok langsung HK ya boleh aja, tapi bertahap aja ya, jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Target price berikutnya adalah 100 dan 106 ya, kurang lebih sih seperti itu ya untuk Bumi ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar. Katanya sih rumornya sih mau dibawa ke 200 ya. Tapi kalau saya ingatkan sekali lagi ya, rumor itu artinya kabar burung lah ya, belum tentu sesuatu yang benar, tapi bukan hoax, bukannya. Katanya sih mau diangkat ke sana, mungkin ada investor baru ya yang mau masuk juga ya. Saya nggak tahu juga. Yang terakhir memang sudah ada investor yang baru yang masuk ya untuk Bumi ya. Ya mudah-mudahan aja dia bangkit kembali ya, paling nggak ya ke 200 lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang mau buy bertahap aja, memang resikonya untuk Bumi ini ya cukup besar ya, karena sebelumnya kalau kita perhatikan di sini ya, dia naik sampai 89 ya, kemudian mulai koreksi, besoknya lagi koreksi dalam, kemudian beberapa waktu dia gap down ya, gap downnya dia berhari-hari ini ya. Jadi juga perlu diingat ya, resikonya memang tinggi ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Anda nggak berani menanggung resikonya ya kan, ya lebih baik pilih saham yang lainnya atau kita belinya bertahap aja ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Adaro ya. Nah, kalau kita perhatikan Adaro ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya. Jadi yang sering ikutin channel saya harusnya sudah tahu ya.
naik ke atas 2800 ya. Ini yang terakhir ya, areanya yang saya kotain sebelumnya ya. Boleh buy, naik ke atas 3000 saya sudah sebutkan juga ya. Boleh tambah lagi atau average up. Jadi hari ini higher high, higher low dan juga higher close ya. Apakah sudah boleh buy Pak Sunar? Kalau misalnya belum punya, mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Target price terdekannya di 3.200, 3.400 dan 3.750. Memang di sini swing high-nya di area 3.710 ya. Ini garis yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi saya nggak rubah-rubah, tetap sama. Kalau misalnya Anda takut Pak Sunar, saya tunggu aja koreksi ya. Tunggu aja di 3.000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3.000 ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound lagi atau ditutup di atas 3.000 atau di area buy and weakness di bawahnya ya 2800. Kurang lebih cukup ya untuk Adaro. Oke, berikutnya untuk NATO. NATO sebenarnya ini downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi saya belum menyarankan buy. Kenapa dibahas Pak Sunar? Karena hari ini transaksinya lumayan ya dan dia sudah mulai rebound. Tapi sebenarnya ini resikonya masih cukup besar ya. Dia masih testing 540. Kenapa? Karena sebelumnya di sini kalau kita perhatikan ya, dari atas turun-turun dia rebound. Tapi nggak lama lagi dia koreksi ya. Koreksinya dia lower low ya. Masih testing area 540. Jadi kalau mau buy sekarang masih resiko. Paling nggak sudah saya sebutkan, tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 620 baru kita buy. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar katanya 620 ke atas boleh buy, ternyata gagal. Ya kan yang saya gambarkan kan nggak harus diikuti market ya. Jadi saya nggak bisa ngatur marketnya ya seperti itu ya. Saya hanya kasih acuan support resistennya. Memang 620 ini adalah resistennya. Kadang-kadang memang kalau kita bicara pergerakan harga saham ya, dia tembus kayak ke atas, tapi ditutup di bawahnya ya. Ya kalau seperti itu ya kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy masih belum ya. Tunggu naik ke atas 920 lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya lagi untuk BRMS. BRMS di sini sudah saya gambarkan grafiknya, sudah saya gambarkan support resistennya ya. Supportnya 240, resistennya 270 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 240 boleh buy ya. Hari ini higher low, higher high dan higher close. Apakah masih bagus Pak Sunar? Masih boleh buy, masih ya. Kalau mau buy silakan. Kalau misalnya Anda mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya, bisa pasang di area ini ya. Ini swing low sebelumnya di sini ya, sekitar 220 ya. Nah, itu kalau mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau misalnya sudah punya, maksimum di 200 stop lossnya. Kalau misalnya mau tunggu buy and weakness di 200 juga boleh ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 200, kalau berhasil rebound kita boleh buy. Tapi menurut saya sih kalau sudah berhasil bertahan di atasnya 240 untuk BRMS ini masih ada peluang untuk capai target 270 dan 300 ya. Jadi jangan terlalu takut-takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Telkom, dia masih testing area 4200 sampai dengan 4300 ya. Jadi posisi sekarang yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya ya. Boleh pasang di 4200 atau 4100 lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang penting di sini adalah yang perlu diingat ya, selama dia berada di atas 4000 untuk Telkom ini masih cukup bagus. Kalau yang mau tunggu buy and weakness, nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di 4000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4000, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Tapi perlu diingat ya, kalau dia misalnya koreksi di bawah 4000 berhasil rebound, kadang-kadang memang nggak lama lagi dia turun lagi ya seperti ini ya, koreksi kemudian pas di 4000 kemudian dia mantul rebound, ternyata nggak lama lagi koreksi panah luar low ya. Di sini juga naik, nggak lama lagi turun lagi kemudian rebound lagi ya. Kalau trading memang seperti itu ya. Support resistennya ya kadang-kadang kalau testing supportnya ya bisa tembus ke bawah kemudian naik lagi tembus lagi ke bawah lagi ya seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kita harus tetap disiplin. Garis stop loss berikutnya di 3880, tapi menurut saya sih stop loss maksimum di 4000 aja. Jadi kalau misalnya sudah jual tapi ternyata Pak Sunar balik lagi ya, kita boleh tambah lagi buy up ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Strateginya seperti itu. Nah di sini kalau misalnya masih belum punya, kalau mau trading buy, tunggu kalau dia breakout ke atas 4300 kita buy. Kemudian target price-nya di 4500 sampai 4650. Nah di sini tengah-tengahnya ada swing high-nya ya di 4390 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4390, mau tambah lagi atau average up ya istilahnya ya, boleh ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BEPS ya. BEPS ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Di sini dia menguji lagi 5000 ya. Intinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5000 mau buyback silakan ya.
target berikutnya dia akan menguji lagi level 5.800 di sini ya. Jadi ini kalau mau buy silakan, buy-nya bertambah aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya masih tetap sama 5.400 dan 5.800 itu tuh BEPS ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Raja. Jadi Raja ini memang kemarin ya tanggal 22 Juli ya, hari Jumat ya, dia disuspend. Hari ini suspensinya dilepas, dia kemudian naik ya sampai dengan 900 ya tertingginya, dan ditutup di tertingginya ya. Nah, untuk Raja ini kira-kira kenaikannya masih bisa naik lagi Pak Sunar. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai trennya, ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi selama uptrendnya dia masih bagus ya, dia masih bisa naik lagi ya. Tapi kalau saya sebutkan boleh buy high sell higher, jangan salah paham. Kalau misalnya dia turun, ya bukan berarti analisanya salah, enggak ya. Karena saya nggak bisa ngatur marketnya ya, itu yang paling penting ya. Jadi sejauh ini memang uptrendnya masih bagus. Kalau mau pasang trailing stopnya boleh pasang di 830, maksimum stop lossnya di 750. Area buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 600. Tapi berhubung dia breakout higher high, ini saya kasih area lagi sekitar area 700 ya di sini ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 700, kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas 700, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk Raja cukup ya. Kalau misalnya Pak Sunar belum punya, saya mau buy, boleh nggak Pak Sunar? Tergantung tipenya Anda ya. Kalau Anda misalnya nggak berani buy high sell higher, ya tunggu aja buy on weakness. Jangan memaksakan diri. Kalau mau coba ya boleh aja, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, kalau turun jangan di average down ya, jangan hold ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ini garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan trailing stopnya dan stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya lagi untuk Arto. Arto kok lemot Pak Sunar, turun naik turun naik turun, ini gimana Pak Sunar? Apakah bisa breakout lagi? Memang resistennya masih tetap sama ya. Saya pakai acuan sebelumnya 9925 dari swing high-nya di sini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi, kalau kita perhatikan hanya terdekat kan di 10.075. Kalau misalnya sebelumnya sudah jual, kalau mau buyback, kita buybacknya tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 10.075, kita buyback ya. Target berikutnya di 11.650. Itu untuk Arto ya. Memang kalau kita perhatikan dia masih sidebase-nya dia itu di jalur downtrendnya ya. Jadi di bawah ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya. Santai aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya nggak berani, tunggu koreksi, tunggu di mana Pak Sunar? Boleh tunggu di 9.000 atau tunggu di 7.600 maksimum ya. Ini sudah saya gambarkan area buy on weakness di 7.600. Jadi yang rajin ikuti harusnya sudah buyback di sini ya, pasang automatic order buy. Jangan lupa juga pasang automatic order sell untuk trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Untuk Arto, ini sudah saya bahas 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton yang bagian kedua ya. Sekian.